Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha yawman nadamah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yawmal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang sangat banyak kepada kita sehingga kita bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan seluruh amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipatkan akan pahalanya, mendapatkan keberkahan untuk kita semuanya dalam kehidupan dunia hingga kita mendapatkan husnul khotimah, dipertemukan Allah taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini materi berjudul 8 kelelahan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Al-Lail ayat yang keempat, "Inna sa'yakum lasyatta." Sesungguhnya usaha kalian itu bermacam-macam. Usaha yang dilakukan oleh manusia berbeda-beda. Ada yang berusaha untuk melakukan amal-amal kebaikan sehingga bisa mengantarkannya ke surga. Dan ada sebagian yang berusaha melakukan aktivitas baik sadar atau tidak yang berupa keburukan, kemaksiatan yang bisa mengantarkan ke neraka. Masing-masing berupaya. Aktivitas yang kita lakukan di dunia ini profesinya bermacam-macam. Setiap pagi kajian seperti ini saya sering berpapasan ataupun berbarengan dengan orang-orang yang mungkin ada yang pergi ke pasar, ada yang pergi ke tempat kerja, ada yang kemana-mana, pokoknya masing-masing punya tujuan yang berbeda-beda ya. Nah itulah ya, dinamika dalam kehidupan manusia ini lasyatta tadi ya. Pekerjaan, profesi, usaha yang dilakukan oleh manusia ini berbeda-beda. Silahkan ya kita beraktivitas secara berbeda-beda, tetapi yang perlu diingat adalah bahwa setiap upaya dan usaha yang kita lakukan ini harus dibarengi dengan niat yang baik. Itulah yang membedakan. Aktivitasnya sama, waktu yang dihabiskan itu sama, tetapi kalau yang satu dibarengi dengan niat yang baik, sementara yang satu tidak ada niat, maka ini hasilnya berbeda. Nanti akan kita bahas pada poin-poin yang ada di pembahasan kita ini ya. Kemudian ada potongan hadis riwayat Muslim hadis yang sahih bahwasanya
Rasulullah SAW bersabda, kullun nasi yaghdu. Setiap orang pergi, berangkat. Kalau yaghdu biasanya di sini maknanya berangkat pada waktu pagi, atau mungkin dini hari tadi, atau mungkin subuh, ataupun pokoknya berangkat keluar dari rumahnya masing-masing. Faba'i'un nafsahu. Masing-masing itu menjual dirinya. Famu'tiquha au mubiquha. Ada yang bertujuan hasilnya nanti adalah untuk membebaskan dirinya, tetapi ada yang menghancurkan dirinya, membuat dirinya celaka. Rawahu Muslim. Nah, di sini sama sekalian ada kata-kata fabai'un nafsahu. Ada logika yang disampaikan oleh Nabi di sini dan juga oleh nanti ayat yang kita bacakan ya. Itu logika timbal balik ya, atau bukan yang logika transaksi lah. Logika perdagangan. Seolah-olah manusia ini adalah sebagai penjual, kita masing-masing punya potensi dalam diri kita ini menjual dirinya, menggadaikan dirinya. Untuk apa ya imbalannya tadi? Ada yang menjual dirinya dalam rangka untuk mu'tiquha, membebaskan dirinya dari segala keterbelengguan, dari segala macam kefakiran, dari segala macam kehinaan. Dia gadaikan, dia jual, dan dia dapatkan kemuliaan. Itu adalah kondisi orang yang baik. Tapi kebalikannya ada orang yang mubiquha tadi, menghancurkan dirinya, mencelakakan dirinya, baik sadar atau tidak. Manusia yang pada dasarnya itu diberikan kedudukan mulia oleh Allah Ta'ala di atas makhluk yang lain, tetapi karena dia menjual harga dirinya, menjual kehormatannya, menjadikan dirinya hina, menjadi dirinya rendah derajatnya, baik sadar atau tidak itu. Nah, itulah masing-masing berbeda-beda kondisinya ya. Nah, disinilah sekali lagi yang perlu kita tekankan adalah persoalan niat ya yang membedakan. Kalau ibadah mahdho, sebagaimana kita pahami, bahwa ibadah mahdho ini ada dua syarat terkabulnya ibadah-ibadah kita ini. Yang pertama adalah ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat kita. Tujuan awal maksud kita itu apa? Niat lillahi ta'ala, itulah yang paling penting, perbuatan hati kita. Yang kedua adalah muwafaqatus syar'i, sesuai dengan petunjuk syariat, dengan petunjuk yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dua syarat ini nggak bisa dilepaskan, saling melengkapi. Di akhir surat Al-Kahfi Allah berfirman bahwasanya qul innama ana basyarun yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyar, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia, tetapi manusia yang yuha ilayya, diberikan wahyu kepadaku, kepada Rasul. Annama ilahukum ilahu wahid, Tuhan manusia itu adalah satu saja, Allah. Nah, kemudian penekanannya di akhir ayat ini, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, mengharapkan kehidupan bahagia dunia akhirat, falyamal amalan sholihan. Ini syarat kedua didahulukan, yaitu dia harus melakukan amal yang baik, amal yang tepat, amal yang sesuai dengan petunjuk Nabi itu, amal yang nyunnah. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, tidak syirik, artinya dia ikhlas dalam beramal, tidak ada tendensi untuk manusia, untuk dunia, untuk materi, tapi ikhlas murni karena Allah. Jadi inilah dua syarat yang mutlak harus kita penuhi dalam setiap amal-amal yang kaitannya dengan ibadah mahdho. Apakah sholat yang wajib atau yang sunnah, puasa yang wajib atau sunnah,
Demikian pula amal-amal ibadah makhluk yang lain itu terpenuhilah, harus syaratnya terpenuhi dua syarat ini. Adapun kaitannya dengan ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang umum, ibadah yang sosial, ini sifatnya lebih fleksibel ya. Yang kata Ibnu Taimiyah, ibadah ghairu mahdhah ini adalah ismun jami'un. Segala nama yang mencakup, menghimpun likulli ma yuhibbullah, setiap apapun yang dicintai oleh Allah Ta'ala, minal aqwal wal af'al, apakah berupa perkataan, berupa perbuatan, al-dhahirah wal batinah, yang zahir ataupun yang batin, yang itu adalah mengandung kecintaan Allah Ta'ala. Jadi amal ini, amal yang nampak atau tidak, perbuatan ataukah perkataan, tetapi Allah cinta dengan amal ini, suka dengan amal ini, maka ini disebut ibadah yang ghairu mahdhah. Berupa apapun ya. Kadang-kadang seseorang meremehkan ibadah yang ghairu mahdhah ini. Tapi bisa jadi amal ibadah ghairu mahdhah inilah yang justru diterima Allah Ta'ala. Bukan kaitannya dengan ibadah yang mahdhah. Maka tidak boleh kita remehkan. Ada orang yang dia itu penuntut ilmu, rajin menuntut ilmu. Ya, ini kan kalau kita kaitkan barangkali lebih dekat ke ibadah mahdhah ya. Menuntut ilmu untuk supaya dia menjadi alim, bisa mendapatkan kemampuan ya dalam hal pengetahuan keagamaannya. Ya ini mungkin dekat dengan ibadah mahdhah lah. Kita belajar, kita thalabul ilmi ini ya. Tapi kalau dia menuntut ilmunya bergantung pembiayaannya kepada keluarganya atau kepada familinya, maka fadilah kemuliaan yang dimiliki oleh keluarga ini bisa jadi lebih banyak daripada penuntut ilmunya. Bisa jadi ya, saya nggak mengatakan lebih, tergantung kapasitas keikhlasannya masing-masing ini. Tapi semuanya adalah sama, artinya semuanya adalah amal-amal yang baik. Jadi amal yang baik, ibadah yang ghairu mahdhah ini, kalau kaitannya dengan ibadah mahdhah, jadi dua persyaratan, ibadah mahdhah juga sama, ibadah ghairu mahdhah juga sama, ada dua persyaratan. Yang pertama adalah bahwa amal itu merupakan amal yang solid, yang kedua adalah keikhlasan. Itu tetap diperlukan dalam aktivitas ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah sosial. Hablum minan nas, kaitannya dengan hubungan kepada sesama manusia. Baik ya, ini sebagai mukadimah. Apa saja 8 aktivitas kita yang menjadikan kita mungkin lelah ya, mungkin kita bercurahkan keringat dan juga menguras energi kita, tetapi ini mendapatkan pujian, mengandung kecintaan Allah tadi yang akhirnya berdampak kepada pahala tadi. Yang pertama adalah lelah dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Difirmankan Allah Ta'ala di surat At-Taubah 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli kepada orang-orang yang beriman, baik itu jiwa-jiwa mereka ataupun harta-harta mereka, bi anna lahumul jannah, bahwa mereka ini mendapatkan surga. Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka ini berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Sehingga mereka itu membunuh ataupun terbunuh, mati syahid. Al-ayat ila akhiril ayat. Jemaah sekalian, ini ayat-ayat seperti ini banyak dalam Al-Qur'an. Jadi logika-logika jual beli tadi ya. Logika transaksi, logika perdagangan supaya kita ini lebih memahaminya. Ada tijarah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Di surat As-Saff, wahai orang beriman, apakah mau aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Jadi ada kata-kata tijarah di sini. Di ayat 111 atau ini seperti itu. Allah
menyampaikan bahwasanya innallaha ishtara, Allah telah, di sini menggunakan fi'il madhi. Ishtara itu telah membeli. Kalau hadis tadi kan fabai'un isim fa'il, juga logikanya menjual ya. Jadi ada semacam transaksi di sini. Allah Ta'ala membeli, siapa yang menjual? Yaitu orang-orang yang beriman. Apa yang dijual? Kalau dalam logika perdagangan, barang dagangannya apa sih? Anfus dan amwal itu. Baik itu jiwa-jiwa ataupun harta-harta. Padahal bisa kita bayangkan ya, bisa kita pahami bahasanya jiwa kita, harta kita ini kan Allah yang memilikinya. Ya. Kita hanya sekadar dititipi. Tetapi atas kebaikan Allah, seolah-olah di sini, walaupun kita dititipi, tapi kalau kita curahkan untuk Allah, untuk Islam, maka Allah membeli. Apapun yang dimiliki, sebenarnya adalah Allah pemilik sejati, kita hanya dititipi, tapi Allah membeli. Dan harganya tidak main-main. Harganya adalah surga. Perdagangan yang luar biasa. Tidak ada yang melebihi nilai dan juga mahalnya harga daripada yang diberikan Allah Ta'ala kepada manusia itu, kepada orang mukmin adalah surga ini. Nah, inilah tawaran yang sangat menggairahkan kepada siapapun ya. Tetapi karena kebanyakan kita tidak memahaminya, ya maka kita tidak punya etikat ya, tidak punya kemauan ya untuk merespon tawaran dari Allah Ta'ala seperti ini ya. Jadi inilah yang pertama, bahwasanya lelah kita dalam berjihad di jalan Allah. Jihad ini maknanya luas ya. Kalau jihad dalam bentuk yang paling awal adalah jihad bil qital, jihad secara fisik dalam bentuk peperangan. Ini yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau berjihad ini pada fase Madinah ya. Jadi kalau dalam Al-Quran bisa kita lihat bagaimana pemaparan kronologi dakwah Nabi SAW ya. Ketika ayat-ayat yang berbicara tentang fase Mekah ini masih kaitannya dengan persoalan-persoalan akidah. Jadi ditekankan masalah keimanan. Kemudian kalau bicara tentang fase Madinah, maka diungkapkan dengan fase jihad ini, fase perjuangan. Nah, yang menghubungkan antara fase Mekah dengan fase Madinah, fase keimanan dan fase jihad inilah, yaitu perlu adanya jembatan namanya hijrah ini. Jadi hijrah ini masa transisi ya. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillah. Itu banyak ayat-ayat yang kaitannya ada kata-kata iman, ada kata-kata hijrah, dan ada kata-kata jihad. Jadi ada kaitannya di sini, yaitu iman, penekanannya pada masalah ketauhidan pada fase dakwah Mekah, kemudian jihad ini pada fase Madinah. Cara menghubungkan adalah dengan hijrah itu. Nah, kalau kaitan kontekstual kita saat ini, bahwasanya setiap kita harus memiliki paling tidak pribadi-pribadi yang mukmin tadi ya, yang memiliki akidah yang lurus, akidah yang benar, salimul akidah. Benar akidahnya, keimanannya itu kokoh, jauh daripada kesyirikan. Ketauhidannya ini kuat. Nah, itulah yang harus kita pondok, yang kita jadikan sebagai pijakan ya. Nah, kemudian untuk mencapai pada fase sesudahnya adalah dengan proses hijrah tadi. Proses untuk meninggalkan segala macam keburukan menuju kepada kebaikan. Segala macam kesyirikan menuju kepada tauhid. Segala macam kemaksiatan menuju kepada amal soleh. Jadi proses perpindahan tadi. Meninggalkan sesuatu yang buruk kepada yang baik, terutama hijrah ma'nawiyah itu. Baru kemudian proses jihad yang makna secara luas adalah mujahadah. Kalau pada zaman dulu tadi saya katakan bil anfus wa bil amwal, ini dalam konteks peperangan. Peperangan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fisik untuk menyebarkan dakwah Islam. Jihad secara defensif atau ofensif ya. Jadi jihad bukan hanya sekedar mempertahankan diri, tetapi juga ada jihad maknanya ofensif, memperluas area wilayah keislaman supaya Islam ini lebih luas ya. Jadi dakwah pada saat itu bisa kita bayangkan kalau
defensif saja makna jihad ini, maka Islam tidak bisa luas sampai ke seluruh jazirah Arab, sampai ke Afrika, sampai ke dataran Eropa, ke Asia, ke India, bahkan sampai ke kita. Itu adalah karena faktor mujahadah jihad yang dilakukan oleh kaum muslimin pada saat itu dari waktu ke waktu. Jadi jihad jangan kita maknai hanya sekedar perang dan perang saja ya. Jihad ini memiliki makna yang sangat luas. Disitulah ada nilai-nilai keagungan, nilai-nilai Allah Ta'ala yang telah ditanamkan dengan kuat kepada generasi awal kita dan dilanjutkan oleh generasi sesudahnya, sehingga Islam sampai ke kita. Kalau yang biasanya kita baca dalam sejarah, Islam datang ke Indonesia ini kan dari mana ya? Siapa penyebar dakwahnya? Itu kan yang kita kenal kan para pedagang ya, yang disebut dari pedagang Gujarat. Mana Gujarat itu ya? Ya India ya. Dan biasanya sampainya hanya di situ saja. Padahal sebenarnya ya, India ini kan hanya tempat transitnya saja ya. Muaranya sana, yang startnya itu dari sana, dari Yaman, Hadramaut. Itulah pada asalnya para ulama pendahulu kita yang mendakwahkan ya. Yang kalau di Jawa adalah para wali songo, itu kan dari sana asalnya ya. Kakek ayahnya atau dari keturunannya dari sana itu. Di kita juga banyak orang-orang Arab yang mungkin barangkali ada sebagian dilahirkan di sana, ada yang mungkin ayahnya atau kakeknya masih asli sana ya. Itulah asalnya, sehingga para duat ya, para pendakwah dari Arab itulah yang berjasa besar untuk mendakwahkan Islam sampai ke kita sekarang ini. Sehingga nggak bisa terpisahkan antara sejarah Indonesia dengan sejarah Arab, ini nggak bisa dipisahkan. Kalau bicara masalah nasionalisme itu nggak bisa dipisahkan. Para pejuang kita yang dari keturunan Arab itulah banyak memberikan kontribusi untuk baik itu proses kemerdekaan kita atau dalam hal mempertahankan kemerdekaan. Jadi makna jihad itu seperti itu ya, sangat luas, baik itu jihad bil anfus atau bil amal dalam bentuk yang fisik real, perjuangan nyata dalam bentuk angkat senjata ya. Yang kalau sekarang ini masih berada di Palestina ya. Saudara kita berjuang di sana secara fisik mempertahankan eksistensi negaranya. Itu adalah kemuliaan dari penjajah orang-orang Israel. Itu jihad ya, mereka secara fisik langsung mempertahankan eksistensinya. Yang kita kalau di sini tidak mampu untuk memberikan bantuan secara fisik ya, paling tidak adalah dengan memberikan bantuan berupa finansial ataupun berupa doa-doa yang terbaik untuk mereka ya. Ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, apa harus kita lakukan di Baitul Maqdis Rasulullah? Maka kata beliau, nyalakan minyak untuk penerangan di sana. Ini maknanya luas ya. Nyalakan minyak untuk Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ini kan bentuknya bisa berupa materi, bisa berupa uang. Tapi kalau nggak bisa, ya nyalakan minyak ini maknanya luas. Baik itu berupa dukungan moral, dukungan yang kaitannya dengan doa-doa kita terbaik ya untuk saudara kita di sana. Dan insya Allah ya itu ada berita-berita gembira ya. Saya beberapa waktu lalu ketemu dengan Syekh dari Palestina yang beliau tinggal di Istanbul yang concern dalam bidang Al-Quds ya. Itu memberikan berita-berita gembira. Ini adalah fase terakhir yang sebelum fase yang paling akhir nanti pada saat sebelum datangnya kiamat, yang insya Allah busyra kemenangan, isyarat-isyarat kemenangan itu sudah mulai muncul di sana. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan ya, tetap kita doa-doa untuk saudara kita Palestina, tapi insya Allah optimisme mereka mendapatkan kemenangannya semakin dekat. Tinggal kita tunggu saja waktunya kapan. Ini hanya menunggu waktunya kemenangan untuk mereka. Kemenangan untuk mereka adalah kemenangan untuk kita semuanya. Sebelum nanti pada puncak kemenangannya ada khilafah rasyidah. Khilafah rasyidah adalah kekhalifahan yang lurus. Keberadaan Imam Mahdi itu nanti adalah di Palestina sana.
Jadi itulah berita-berita gembira untuk kita umat Islam ya. Palestina adalah jantung umat Islam. Eksistensi umat Islam ada di sana. Nah, ini poin pertama, jihad maknanya secara tekstual atau kontekstual dalam bentuk mujahadah. Mujahadah, optimalisasi kesungguhan baik dalam bentuk jiwa kita bekerja, berusaha, kita optimal dalam menyumbangkan kemampuan kita untuk ilau kalimatillah, itu makna daripada mujahadah. Yang kalau sekarang ini era mujahadah, jihad, dakwah medsos misalnya ya, yang ini sudah diakui kan oleh orang-orang Israel bahwasanya para hacker dari Indonesia ini menakutkan mereka, memberikan momok yang menakutkan untuk orang-orang Israel ini, karena kita jumlah terbesar kaum muslimin sedunia. Kalau kita bergerak untuk memberikan dukungan kepada saudara kita di Palestina, maka ini menakutkan orang-orang Israel tersebut dan orang-orang kafir di dunia pada umumnya. Ini makna jihad ya, kita berlelah-lelah dalam rangka untuk memperjuangkan kalimatullah, meninggikan kalimat Allah. Ini kelelahan yang pertama yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita lelah dalam berdakwah, mengajak orang lain pada kebaikan. Di surat 41 ayat 33, surat Fussilat ayat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah, mimman da'a ila Allah, dari orang yang berdakwah kepada Allah Ta'ala, wa qala innani minal muslimin, wa amila sholihan, dia berbuat amal yang baik dan mengatakan aku adalah termasuk bagian daripada orang-orang muslim. Jadi kita berlelah-lelah dalam berdakwah, mengajak orang lain untuk masuk Islam kalau dia itu adalah kafir, dan untuk berislam lebih baik kalau dia sudah muslim. Dan dakwah ini dalam bentuk mengajak ini ya, jangan hanya diartikan sekedar kata-kata, hanya sekedar ceramah saja, ataupun khutbah, ataupun pidato di mimbar-mimbar, tidak ya. Dakwah secara real yang dibutuhkan di masyarakat itu justru lebih mengena. Dakwah bil hal istilahnya. Dakwah dalam bentuk praktek nyata. Kalau dakwah secara retorika dalam bentuk ceramah, dialog, ini kan pendengarnya juga terbatas, ya kan? Pesertanya juga terbatas, orang yang mau mendengarkan juga terbatas. Tetapi kalau dakwah ini dalam bentuk yang real, dimanapun level dan peluang yang kita dapatkan, itu dampaknya lebih nyata. Yang kalau dakwah ini kan bisa secara umum ya, mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, itulah dakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar ini kan ada tahapan-tahapannya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Siapapun di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia melakukan perubahan. Pertama dengan biyadihi, dengan tangannya, tenaganya. Yang arti secara nyata adalah dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, dengan wewenangnya. Itu ya dakwah dengan tangan seperti itu sekarang ini. Sehingga dakwah yang dilakukan oleh para penguasa, para pejabat yang punya wewenang untuk membuat keputusan kebijakan itu lebih tepat dan lebih efektif daripada dakwah yang disampaikan fa'ilam yastati fabilisanihi, ya, kalau nggak mampu dengan tangannya, dengan lesannya, dengan nasihatnya, dengan ceramahnya, dengan kata-katanya. Fa'ilam yastati fabiqolbi, kalau tidak mampu maka tahapan yang paling akhir dengan hatinya, mengingkari dalam hatinya itu kemungkaran, tapi saya nggak sanggup merubahnya secara langsung, hatinya mengingkari. Nah, itu dakwah yang dengan hati, yang kalau dengan hati saja nggak mampu, ya tidak ada keimanan dalam diri kita. Nah, tadi saya contohkan bahasanya dakwah dilihat, dakwah dengan kekuasaan, dengan jabatan ini lebih efektif, langsung bisa pada sasarannya. Yang contoh mudah itu adalah pada saat Gubernur Jakarta pada saat itu ya, Pak Anies Baswedan saat awal-awal jabat jadi gubernur, itu ada praktek
kemungkaran, kemaksiatan yang bertahun-tahun tidak bisa dihentikan. Ya. Ada sebuah hotel besar, Hotel Alexis, di salah satu lantainya itu terjadi banyak praktek kemaksiatan yang dikatakan surganya laki-laki lah gitu. Siapapun laki-laki yang punya uang, ke situ dia akan mendapatkan kepuasan dunia, apapun jenisnya. Ini seluruh dai mubalik kan memberikan ceramah, memberikan nasihat yang berkali-kali supaya ditutup dan seterusnya, tapi nggak diindahkan, nggak dihiraukan. Tetapi pada saat beliau menjabat sebagai gubernur, langsung memerintahkan kepada kepala dinas terkait supaya tidak melanjutkan izin operasional daripada hotel ini. Maka sudah, ya, tidak ada izin, tidak ada tanda tangan, tidak ada legalitas dari pemerintah, maka otomatis stop. Jadi itulah efektivitas, ya. Mengingkari kemungkaran dalam bentuk kebijakan seperti itu. Ketika pengambil kebijakan orang soleh, orang baik, dan apa yang dijadikan sebagai undang-undang ataupun peraturan daerah itu adalah kebaikan, maka ini mengikat, tidak bisa dibantah. Kalau dibantah, dilawan, maka berhadapan dengan hukum. Setiap undang-undang, setiap peraturan daerah itu ada ikatan hukumnya, konsekuensinya. Yang itu nggak bisa dilakukan oleh orang-orang yang normatif, ya, menyampaikan nasihat saja, ya, nggak bisa. Kalau nasihat ini kan normatif, teori saja. Dilaksanakan alhamdulillah, nggak dilaksanakan nggak ada dampaknya. Tapi kalau kepala daerah, apalagi seorang presiden, kepala negara, membuat kebijakan undang-undang yang kalau itu dilanggar, maka ini akan bisa berdampak pada konsekuensi pidana. Nah itulah maknanya, ya, dakwah secara luas. Kita berlelah-lelah dalam bentuk dakwah secara konstitusi, ya, dakwah konstitusi, jihad konstitusi inilah yang kontekstual saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Karena apabila undang-undang, ya, kalau sifatnya nasional, kalau daerah adalah peraturan daerah ini yang memiliki wewenang untuk membuatnya dan melaksanakannya serta menegakkannya, ini ya ada porsinya, ya, karena di dunia atau negara demokrasi ini kan ada 3 wewenang pembagian, ya, wewenang ini. Ya, ada yang bertugas untuk membuat undang-undang atau aturan-aturan, ya, yaitu legislasi ini porsinya para legislator kita di parlemen kita ini. Kemudian pelaksananya, eksekutornya adalah mereka yang berada di ruang eksekutif, mulai dari presiden, menterinya sampai kepala daerahnya. Inilah yang melaksanakan undang-undang ini, ataupun yang menegakkan undang-undang ini adalah mereka yang bergerak di bidang yudikatif. Ini masih wewenang pusat, ya. Jadi kalau orang-orang yang baik menguasai 3 sektor pemerintahan ini, insya Allah negara ini akan baik, akan lurus menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi kalau yang peduli ataupun yang punya kompetensi untuk masuk di bidang itu, orang-orang yang buruk, yang tidak punya ghirah keislaman, tidak paham tentang masalah keislamannya, maka negara ini akan jauh daripada nilai-nilai keberkahan. Maka inilah kita saat ini sedang pada masa suksesi, ya, kepemimpinan 5 tahunan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya nantinya negara kita ini mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Kita pilih para pemimpin yang berkompeten, yang punya kapasitas, yang punya akhlak, kredibilitas yang baik, moral yang baik, punya sifat yang amanah, yang bisa menunaikan tugas-tugasnya untuk kepentingan bangsa dan negaranya, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Nah inilah makna dakwah secara umum, ya, mengajak kepada kebaikan dalam bentuk yang umum. Yang berikutnya, yang ketiga adalah lelah dalam beribadah dan beramal soleh. Di surat 29 ayat 69 Al-Ankabut ayat terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, mereka bersungguh-sungguh berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan mereka itu kepada jalan kami.
Wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama-sama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi lelah kita dalam beribadah ini kaitannya ya ibadah-ibadah mahdhah ya, ibadah kita berlelah ya, bangun malam untuk sholat tahajud. Kita berlelah pergi ke masjid untuk sholat berjamaah subuh. Kita berlelah untuk baca Al-Quran, walaupun terkantuk-kantuk. Kita berzikir, kita berdoa, kita berlelah untuk melakukan amal-amal ibadah yang lainnya. Itu adalah hal yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang sia-sia. Amal apapun yang kita lakukan untuk ibadah yang kaitannya dengan poin ketiga adalah ibadah yang khusus, ibadah yang mahdhah ini tidak ada yang sia-sia. Bisa jadi amal-amal ibadah yang mungkin itu adalah sunnah, yang kecil-kecil itu bisa jadi makbul ya, di sisi Allah. Bukan ibadah yang prestisius. Misalnya haji atau umroh ya, yang kita lakukan ini kan potensi riaknya tinggi ya. Orang yang sudah bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji ini kan level-level menengah ke atas ya. Dan ini itu tadi potensi godaan untuk kita menjadi riak ataupun ujub ataupun guru ini sangat besar. Dia publish, dia publikasikan, dia undang kawan-kawannya siapapun ya untuk menghadiri tasyakurannya, dia ceritakan berita-berita tentang kondisi di tanah suci dan sebagainya. Ini kan banyak mengandung potensi tadi ya, potensi riya, mendapatkan pujian daripada orang-orang. Itu kan akhirnya terkikis ya, pahalanya menjadi hilang. Itu potensi daripada amal-amal ibadah yang prestisius. Tapi kalau ibadah-ibadah mahdhah yang sifatnya kecil-kecil, yang mungkin kita juga lupa ya, karena sudah menjadi kebiasaan, itu bisa jadi yang akan diterima adalah yang kecil-kecil itu. Maka jangan remehkan ibadah ini sekecil apapun. Baik, yang keempat adalah, ini terutama bagi ibu-ibu ya, dan juga kita, tentunya bapak-bapak yang menjadi pemimpin di rumah tangga ya. Kita berlelah-lelah. Kalau ibu-ibu adalah mengandung, melahirkan, kemudian menyusui, merawat, dan mendidik anak-anak kita. Ini fadilah besar ya. Ada keutamaan yang banyak di sana. Allah Ta'ala akan menyukai amal-amal kita semua ya. Di surat 31 ayat 14 Allah berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami berikan wasiat kepada manusia supaya berbuat baik kepada orang tuanya. Hamalatu ummuhu, telah mengandungnya ibunya, wahnan ala wahnin, kelelahan sesudah kelelahan, di atas kelelahan. Wa fisalu fi amain, masa menyusuinya selama 2 tahun baru disapih. Anishkur li waliwalidayka ilal masir, supaya dia bersyukur kepadaku dan juga kepada orang tuanya, dan kepadaku lah tempat kembalinya ya. Jadi Allah di sini memberikan wasiat supaya manusia berbuat baik kepada Allah Ta'ala, berbuat ihsan kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan juga kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Maka apabila orang tua ya mengasuh anak-anaknya dengan ikhlas ya, dengan penuh hati, dengan penuh kesadaran dan juga cinta kasih, insya Allah kelelahannya ini tidak ada yang sia-sia. Banyak orang yang menikah ya, barangkali mungkin saudara kita ataupun kawan-kawan kita ya, atau relasi kita lah. Mereka sudah menikah puluhan tahun tapi belum dikarunia anak. Sampai akhirnya mengangkat anak angkat, apakah masih ada kaitannya famili atau mungkin dia ambil di panti asuhan atau barangkali nemu di tempat tertentu ya karena orang tuanya nggak bertanggung jawab, apapun lah ya. Itu karena mereka sangat ingin untuk mendapatkan keturunan ini, keturunan biologis ya. Itu nikmat besar luar biasa. Ada orang tertentu yang belum dapat keturunan ya. Maka kalau sudah dapat keturunan, kita yang sudah menikah, tidak lama, kita barangkali yang sudah punya mantu, terus baru nikah 1 tahun misalnya sudah diberikan keturunan sehingga kita punya cucu, Masya Allah, harus disyukuri. Sementara ada orang yang punya mantu, anaknya, mantunya ini menikah ini sudah
mungkin 3 tahun, 5 tahun belum dikarunia anak sehingga dia belum punya cucu, ini kan ada orang-orang yang kita lihat seperti itu. Nah, kalau kita sudah mendapatkan nikmat yang besar ya dari keturunan ini, maka wajib disyukuri. Cara mensyukurinya adalah dengan mendidiknya ya, dengan mengasuhnya. Ini amanah. Anak ini adalah titipan. Titipan yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita untuk kita rawat dengan baik. Jangan sampai ada kalimat-kalimat yang menunjukkan keluh kesah. Mungkin karena anaknya susah diatur, ataupun mungkin susah dididik, yaitu kembalinya ke kita sendiri lah ya. Kalau ada segala sesuatu perilaku dari istri kita, dari anak kita yang susah diatur, itu muhasabahnya, evaluasinya kepada kita sendiri. Ya mungkin karena kita dulu masa kecilnya juga seperti itu ya. Mungkin kita dulu mokong pada saat ya masih kecil ya, susah diatur oleh orang tua kita, itu dampaknya cerminannya adalah kepada anak-anaknya ya. Perlakuan yang kita lakukan dulu pada saat masa-masa muda atau masa-masa kecil, ataupun mungkin kepada orang tua kita masing-masing, itu nanti akan menurun kepada anak-anak kita ya. Ada seorang syekh ulama besar ya, satu saat mampir di pasar. Ya mungkin ingin membeli sesuatu kebutuhan. Tiba-tiba ada anaknya, ya mungkin karena keperluan apa ya, bertemu dengan si ayah ini di pasar, nggak tahu ada masalah apa ya. Tiba-tiba anaknya ini menempeleng pipi ayahnya ini, jadi ditempeleng di pipi kirinya. Kaget ya, orang-orang melihat ini kaget. Ini syekh besar ya, ulama kabir, kiai besar ini ya. Mungkin kalau di Indonesia punya pondok besar, santrinya banyak ribuan. Lah kok dipermalukan oleh anaknya di tengah pasar, di depan orang umum. Orang-orang heran, syekh ini nggak marah, tidak bentak-bentak anaknya, tapi membiarkannya, biarkan dia pergi. Loh, kenapa syekh? Katanya saya dulu waktu masih kecil memperlakukan ayah saya seperti ini. Jadi saya dulu mungkin ada masalah apa karena jengkel ya, memukul, ya menempeleng ayahnya seperti ini. Maka dia mendapatkan, ya kalau orang Hindu hukum karma ya, hukum balas ya. Allah memberikan balasan yang setimpal kepadanya sama dengan perlakuan dulu yang disampaikan kepada orang tua. Itulah balasannya. In ahsantum bi anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kebaikannya akan kalian rasakan. Dampaknya kepada kalian sendiri. Wa in asatum falah. Kalau berbuat buruk, kita melakukan hal yang buruk kepada orang tua, kepada tetangga, kepada teman-teman, bahkan kepada anak kita, itu nanti akan berdampak keburukan kepada kita sendiri. Dan itu dampaknya mungkin tidak kita rasakan nanti atau besok atau lusa, bulan depan enggak. Dampaknya bisa jadi 5 tahun akan datang kalau kita masih hidup. 10 tahun akan datang ya. Mungkin kita pernah kehilangan dompet, kehilangan uang, kehilangan HP atau apapun yang kita cintai, baru saja itu bisa jadi adalah dampak daripada kekhilafan kita, dosa-dosa kita, kesalahan kita, mungkin 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, baru saja terjadi dampaknya. Nah, maka harus hati-hati ya, banyak beristighfar, bertaubat atas segala kesalahan kita. Nah, inilah tentang masalah parenting ya, kita menjadi orang tua. Ini nggak boleh merasa puas, waduh sudah senior, sudah puluhan tahun berumah tangga, sudah besar-besar anaknya, bahkan sudah punya cucu, terus merasa sempurna ilmunya, tidak perlu pembekalan dalam mendidik anak. Ini sebuah kesombongan ya. Nggak boleh sombong seperti itu. Kita harus masih merasa butuh. Harus terus kita update pengetahuan kita ya. Sepinter apapun kita harus belajar dan terus belajar. Kalau ada kesempatan belajar offline seperti ini, ataupun online kita mendengarkan ceramah-ceramah parenting dari para pakarnya, ataupun yang lain-lainnya lah. Silahkan. Kalau perlu kita konsultasi. Ada beberapa hari yang lalu saya kunjungan ke wali santri, ya. Masya Allah. Anaknya itu pada saat sebelum sekolah itu punya kekurangan ya. Jadi ada penyakit tik namanya.
Apa itu penyakit tik? Itu ada gerakan-gerakan di wajah yang tidak terkontrol. Jadi mungkin kedip-kedip gini sering gitu ya, ataupun gitu ya, ada gerakan-gerakan yang rutin yang tanpa disadari. Ini kan PR ya. Kalau anak-anak kita punya kekurangan seperti itu kan harus diterapi ya. Maka konsultasi ya kepada psikolog. Apa terapinya? Nah, maka terapinya adalah hendaknya dia disekolahkan ke sekolah SD yang bisa memberikan kebahagiaan kepadanya. Jadi di Palang Selatan, di daerah Pagelaran sana, maka dia menyekolahkan anaknya di sekolah kawan kami di Ponorogo, namanya SD Islam Terpadu Generasi Robbani. Nah, ini sekaligus promosi nggak apa-apa ya, karena ini sekolah baik ya, nggak apa-apa ya. Jadi alhamdulillah setelah sekolah di sini Pak, 1 bulan Masya Allah hilang penyakitnya. Ya Allah ya, 1 bulan itu nggak perlu obat-obat kimia, nggak perlu disuntik macam-macam ya, nggak perlu ke rumah sakit, tapi karena sekolahnya happy ya, dia seneng, 1 bulan hilang, kebiasaannya buruknya hilang. Terus dia sekarang di SMP di pondok kami di Duren sana, alhamdulillah. Awalnya sebulan nggak kerasan, tapi sekarang kerasan luar biasa. Jadi menikmatinya, seneng ya. Nah itulah ya, kita mengasuh anak-anak kita dengan hati kita ya. Kita kalau mereka ada kekurangan, ada kesalahan atau apa itu, kita sebagai orang tua harus kita hadapi dengan hati kita didik dengan nyaman ya. Jangan kita sedikit-sedikit menyalahkan ataupun memojokkan, bahkan main kasar ya. Waduh, ini jadi mental block untuk anak-anak kita. Kita bentak-bentak ya. Ada santriwati kami itu ya. Itu ketika kita suruh, saya nggak bisa Ustaz, itu ya. Kalimat yang muncul itu nggak bisa ya. Ternyata apa? Ketika kita lacak, orang tuanya itu sering mendoktrin kepada dia, kamu ini nggak bisa, kamu ini misalnya goblok misalnya ya. Itu terpatri ya pada memori anak-anak. Saya berarti nggak mampu, saya nggak bisa. Ada mental block seperti itu. Nah ini hati-hati ya. Kalau anak-anak kita sering kita bentak-bentak, kita salah-salahkan, kita bodoh-bodohkan, itu akan menjadi ya mindset keburukan ya. Akan membentengi anak-anak kita sehingga nggak bisa berkembang. Waduh, saya sudah nggak bisa, saya nggak bisa menghafal, saya nggak bisa memahami pelajaran. Waduh, ini kan bahaya ya. Dia sudah bersuudzon dulu ya. Ujung-ujungnya pada Allah kan akhirnya. Suudzonnya pada Allah. Yang awalnya orang tua di sini memberi kontribusi ketidakpercayaan pada diri anak ini, ujung-ujungnya nanti anak ini bersuudzon pada Allah. Tidak bisa sukses, tidak bisa mampu menjadi penghafal Quran, tidak mampu menjadi orang yang baik. Nah ini kan bahaya. Itu kontribusi daripada orang tuanya. Ya. Yang kelima adalah lelah dalam mencari nafkah. Ini terutama bagi ayah, bagi para orang tua, ayah biasanya sebagai qawwam ya. Rijal qawwamun 'alan nisa. Laki-laki ini sebagai pemimpin atas kaum wanita, terutama dalam bidang rumah tangga ya. Kewajiban untuk menyediakan sandang, pangan, papan ini pada laki-laki. Selevel tinggi apapun istrinya, misalnya kalau di militer atau mungkin di kepolisian istrinya jenderal barangkali ya, nah, terus suaminya barangkali masih apa Pak, mayor misalnya ya. Nah, tapi kalau di rumah tangga istri harus taat pada suaminya. DP-nya susah Pak ya. Kalau di eselon pemerintahan, istrinya kepala dinas, suaminya hanya kepala bidang saja, misalnya ya. Itu di pemerintahan. Kalau di rumah tangga harus taat pada si suaminya. Nah, jadi itulah kita lelah dalam mencari nafkah untuk orang tua, Masya Allah. Ini luar biasa ya. Di surat Al-Jum'ah 10, "Fa'idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi." Kalau sudah selesai sholat Jumat, fantashiru fil ardi. Bertebaranlah di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Dan carilah, coba. Ini diksi ya, redaksi Al-Quran itu sangat detail. Wabtaghu min fadlillah. Allah menggambarkan rizki itu, harta itu dengan fadlillah ya. Apa fadilah? Fadilah karunia dari Allah.
Dan carilah karunia dari Allah. Allah tidak mengatakan carilah harta, carilah rezeki, enggak, tapi wabtahu min fadillah. Carilah karunia dari Allah. Keutamaan fadilah dari Allah. Jadi orang yang mencari nafkah itu berarti mencari fadilah dari Allah, mencari karunia, mulia sekali. Walaupun hujan-hujan, walaupun dingin, walaupun panas, masya Allah ya, kita ikhlaskan niat kita. Itu adalah pekerjaan yang sangat mulia, yang sangat terhormat apabila halal ya, apapun profesinya. Tapi hendaknya kalau para ulama memberikan pesan, jaga muru'ah ya. Muru'ah itu kewibawaan. Kalau bisa kita pilih pekerjaan-pekerjaan yang bisa menjaga muru'ah. Yang kalau bahasa kita mungkin marwah ya, mirip seperti itu. Menjaga muru'ah. Muru'ah kita, kehormatan kita. Kalau nggak sangat terpaksa ya, misalnya ya, pilih profesi yang menjaga muru'ah kita, menjaga wibawa kita. Kalaupun ya terpaksa, monggo silakan, asalkan halal boleh silakan. Jadi kita berlelah dalam mencari nafkah ini, masya Allah, fadilahnya sangat besar. Ada di antara hadis mengatakan ada sebuah dosa ataupun khilaf salah ya, yang Allah tidak mengampuni dengan puasa ataupun dengan sedekah ataupun dengan haji. Allah nggak bisa menjadikan ini sebagai kafarah dengan ibadah mahdhah. Tapi justru dengan berlelah-lelah dalam mencari nafkah, itu justru menjadi kafarat penghapus daripada beberapa kesalahan kita. Nah, itu ada hadis ya, saya dalam kesempatan ini biasanya saya ingat, tapi di sini saya pas lupa, sehingga maksudnya seperti itu ya. Setiap kita pulang kerja dalam keadaan capek-capek, dalam keadaan kita lelah, maka amsa maghfuran, orang ini sore harinya dalam keadaan diampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Yang keenam adalah lelah dalam mengurus keluarga. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Kalau yang keempat tadi secara fisik ya, proses mengandung, melahirkan, kemudian menyusui, merawat dan mendidik anak ya kalau masih kecil. Kalau di sini adalah lelah dalam mengurus keluarga yang sifatnya lebih luas ya. Keluarga, anak-anaknya mungkin sudah besar, kemudian juga dalam rumah tangga, ya, terus mengurus. Tidak boleh ada kata puas di sini ya. Dalam teori parenting Nabawi, Bapak-Ibu sekalian ya, kita ingin menjadikan anak-anak kita supaya baik, itu dimulai adalah pranikah. Sebelum menikah, itu harus sudah dimulai. Sehingga kalau filosofi orang Jawa ya, pilihlah pasangan itu dari sisi bibit, bebet, dan bobotnya itu betul ya. Betul ya. Jadi kalau kita inginkan supaya anak-anak itu menjadi baik, maka pilihlah dari orang tua yang baik-baik. Maka di dalam itu dikatakan tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita dinikahi karena 4 faktor. Lima liha mungkin karena hartanya, wali jamaliha mungkin karena kecantikannya, wali nasabiha karena keturunannya, wali diniha yang keempat adalah karena agamanya, akhlaknya. Fadfar bidzatiddin, pilihlah yang paling bagus agamanya, mari berjagakan, kamu akan beruntung ya. Memang yang menjadi pertimbangan ada faktor uang, kekayaan, ada faktor yang kaitannya dengan kecantikan, ada faktor kaitan dengan nasab, tapi ini akan hilang, tidak abadi ya. Mungkin sekarang kaya, bisa jadi karena sesuatu sehingga ditipu menjadi bangkrut, bisa jadi. Mungkin dia sekarang cantik misalnya ya, tapi bisa jadi mohon maaf sebelum akad ternyata ada kecelakaan delosor ke aspal sehingga wajahnya menjadi popeng-popeng misalnya ya. Itu kan ada kawan dulu pernah terjadi seperti itu ya. Jadi nggak akan abadi ya kalau dari sisi fisik saja, tapi yang abadi adalah akhlaknya, perilakunya, akhlaknya ataupun agamanya. Jadi kita untuk menjadikan keluarga itu sakinah mawaddah rahmah itu dimulai dari faktor kesolihan ayah ibunya. Saya dapat cerita dari kawan ya, yang dulu jurnalis, dia sukses sampai ke Amerika, terus menjadi mampu lah ya.
Dan kehidupannya ya mungkin seperti itu ya. Orang yang mampu secara finansial berdampak kepada gaya hidupnya yang kurang lurus ya. Itu ujian ya, dinamika hidup seperti itu. Nah, jadi dia pulang ke Indonesia, terus ya mendapat ujian anak-anaknya itu nakal-nakal. Sampai puncak kenakalannya saking jengkel si ayah itu ditembak itu kakinya si anak itu. Ditembak kakinya. Waduh kan ini ya. Saking emosinya ya, saking mokong. Dia sudah berusaha untuk menasihati, untuk mendidik anaknya, tapi nggak berhasil. Akhirnya dia mungkin karena dapat petunjuk dari gurunya atau dari ustadznya ya, dia bertaubat. Khusyuk sekarang untuk berdakwah, beribadah, untuk aktif dalam kegiatan kebaikan, Masya Allah ya. Tanpa dia memberikan nasihat secara langsung kepada putra-putrinya, maka dampaknya itu putra-putrinya menjadi soleh-solehan. Otomatis itu ya, Masya Allah. Langsung. Ya mungkin ada tahapan lah, tapi ketika dibandingkan dengan dulu yang dia berupaya langsung memberikan nasihat, sekarang ini putra-putrinya menjadi baik-baik. Barangkali seperti itu Bapak sekalian ya. Kalau mungkin kita menghadapi kesusahan, kelelahan dalam hal mendidik putra-putri kita, begitu mokongnya, begitu nakalnya, tidak bisa kita arahkan, ya maka jadi kembalinya adalah kepada kita sendiri. Baik, kita persingkat ya. Yang ketujuh, lelah dalam belajar. Ini di surat At-Taubah ayat 122. Wa maka al-mu'minuna liyanfiru kafah. Tidaklah patut orang-orang beriman itu berangkat ke medan perang semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum tha'ifah. Hendaknya ada segolongan di antara mereka yang khusyuk, konsentrasi, lihat tafaqquh fiddin, supaya mereka konsentrasi dalam bidang mempelajari agama. Jadi kita berlelah dalam belajar. Tidak mengenal usia ya. Kita belajar ini tidak mengenal batasan usia. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Tidak ada batasan. Ada seorang yang dulunya ya di Yordania itu ya, di Damaskus. Dulunya penggali kuburan ya, tapi mendapat hidayah ketika dia suatu saat menggali kuburan, kemudian ada mayat yang diantar oleh keluarga besarnya. Ternyata pada saat mau dimasukkan ke liang lahat, makamnya ini berubah menjadi taman yang sangat indah. Jadi dia sampai pingsan. Begitu kagetnya karena selama ini nggak pernah menjumpai pemandangan seperti itu. Kemudian siuman dan ini dikuburkan. Seminggu berikutnya sama ada mayat yang datang, dia sudah menyiapkan kuburan, berubah jadi taman yang sangat indah. Karena ini pengalaman kedua, dia sudah nggak kaget lagi, masih bisa tersadar. Setelah prosesi penguburan selesai, dia bertanya, siapa sih yang meninggal ini? Baik sekarang atau yang seminggu yang lalu siapa? Dijawab oleh orang-orang yang meninggal sepekan lalu itu adalah penuntut ilmu. Dia mungkin kalau di kita santri ya, soleh, menghafal Quran. Terus ini siapa yang meninggal sekarang ini? Dia saudaranya yang membiayai tadi, yang membiayai santri itu sehingga bisa mondok, bisa menjadi penghafal Quran. Oh gitu ya. Jadi rupanya penuntut ilmu dan yang membiayai ini mendapatkan kemuliaan. Ini kan tanda-tanda husnul khotimah. Sejak saat itu dia tersadar dapat hidayah. Akhirnya apa? Dia tinggalkan profesi, dia pergi ke Masjid Jami Damaskus di Syria sana, belajar Al-Quran, belajar tajwid, belajar menghafal, belajar nahwu, mempelajari kitab Jurmiyah, belajar ilmu-ilmu Islam dari nol sampai dia menjadi seorang ulama besar. Beliau bernama Syekh Abdurrahman Al-Haffar.
namanya Abdurrahman ya. Al-Hafar itu artinya kalau bahasa kita penggali kuburan gitu loh. Itu nggak dihilangkan ya statusnya itu. Dia nggak gengsi dengan itu ya. Jadi yang dulunya penggali kuburan sekarang pada saat itu ya menjadi ulama besar. Usia berapa? Beliau meninggalkan kuburan, dia meninggalkan profesinya. Belajar itu sejak usia 50 tahun coba ya. Sepatnya baru usia 50 tahun. Dapat kesempatan, dapat hidayah, dan dia fokus di situ ya. Akhirnya menjadi ulama besar. Itulah motivasi kita semuanya ya. Nggak mengenal usia. Ada ibu-ibu yang sudah sepuh, sudah tua, sebelumnya nggak bisa baca Quran, baru belajar usia 60 tahun baru mulai. Belajar dari nol sampai bagus bacaannya, sampai bisa menghafal, bahkan bisa menjadi hafizah. Penghafal Quran 30 juz usianya mungkin 60 sekian karena ada waktu ya beberapa tahun dia menghafalkan. Nggak ada kata berhenti ya. Justru orang-orang yang masa tuanya, masa pensiunnya ini dekat dengan Al-Quran berarti dia tanda-tanda husnul khotimah ya. Mungkin masa mudanya dulu jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran. Sekarang ini masa-masa yang mungkin waktunya sudah longgar, mungkin pendapatan juga sudah pendapatan pasif ya dia dapatkan, maka itulah waktu untuk belajar dan lelah dalam belajar. Yang kedelapan, yang terakhir adalah lelah dalam kesusahan, kekurangan dan sakit. Surat 2, 155 ya. Walana beluanakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Dan pasti kata Allah kami berikan ujian pada kalian dengan sesuatu, baik itu berupa ketakutan ataupun rasa lapar ataupun kekurangan dalam hal harta ataupun dalam hal makanan. Tetapi berilah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi bersabar lelah dalam menghadapi musibah, kesusahan. Orang itu kan hidup nggak mungkin 100% gembira ya. Semuanya sesuai dengan persepsinya, keinginannya, nggak mungkin ya. Pasti ada masa-masa dia itu mendapatkan kesusahan. Ada masa-masa paceklik, masa-masa musibah, itu biasa siklusnya. Roda kehidupan kadang kita di atas ya, kadang kita di bawah. Seperti orang naik tangga, orang naik jalan yang mendaki, kita seperti naik gunung gitulah ya. Kadang-kadang kita perlu usaha supaya kita dapat sukses. Kalau sudah sukses jangan lupa dengan orang-orang di bawahnya, ya, itu biasa. Kalau kita dalam kondisi yang terpuruk, itu biasa kita nikmati. Rumah tangga juga seperti itu. Kadang bahagia, kadang susah, biasalah. Kalau sekarang terus kita hadapi kebahagiaan, nanti tunggu saatnya. Ya, saatnya kita dalam kondisi pada titik nol, titik yang sangat krisis, itu silakan dinikmati masa-masa seperti itu. Yang paling penting adalah kesabarannya. Jadi kita lelah dalam menanggung segala macam kesusahan, maka insya Allah kita akan dapat kecintaan dari Allah Ta'ala. Inilah 8 kelelahan yang mudah-mudahan ya, bisa memberikan pencerahan kita semuanya. Yang pertama adalah lelah dalam berjihad, yang kedua adalah lelah dalam berdakwah, ketika kita lelah dalam beribadah, keempat adalah lelah dalam mengasuh anak-anak kita, yang kelima lelah dalam mencari nafkah, keenam lelah dalam mengurus keluarga, ketujuh lelah dalam belajar, yang kedelapan adalah lelah dalam menanggung segala macam kesusahan. Mudah-mudahan Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita semuanya, kepada keluarga kita, dan juga kepada anak-anak kita semuanya. Semoga menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi penerus perjuangan kita semuanya, dan mendoakan kita pada saat kita meninggal nanti, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.